Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah-kisah gelap, misteri, dan cerita penuh pelajaran hidup akan kami hadirkan untuk menemani malam kalian. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita yang mungkin jarang terungkap, tentang pilihan hidup, tentang keserakahan, dan tentang konsekuensi yang harus dibayar mahal. Pastikan kalian menonton sampai selesai, karena setiap cerita bukan hanya untuk ditakuti, tapi juga untuk dipahami. Dan ingat, tidak semua yang terlihat menguntungkan benar-benar membawa kebaikan. Selamat mendengarkan dan siapkan diri kalian, karena cerita ini mungkin akan sulit untuk dilupakan. Angin sore berhembus pelan melewati jalanan berdebu di sebuah desa kecil di jalur Pantura. Suara kendaraan besar sesekali terdengar melintas, meninggalkan jejak debu yang berputar di udara. Di pinggir jalan itu, berdiri rumah-rumah sederhana, sebagian berdinding papan, sebagian lagi tembok yang mulai retak dimakan usia. Di salah satu rumah sederhana itulah tinggal seorang pria bernama Jaya. Rumahnya kecil, namun dulu penuh kehangatan. Dindingnya berwarna kusam, tapi selalu bersih. Halamannya sempit, namun sering terdengar suara tawa seorang anak kecil bermain di sana. Dulu. Sekarang, suasana itu perlahan mulai menghilang. Jaya duduk di depan rumahnya, di bangku kayu yang sudah agak rapuh. Ia menunduk, kedua tangannya menggenggam rokok yang hampir habis. Tubuhnya tampak kurus, jauh berbeda dari dirinya beberapa tahun lalu. Dulu, Jaya dikenal sebagai pria yang kuat. Ia bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berangkat. Mengangkat karung beras, memindahkan barang dagangan, membantu siapa saja yang membutuhkan tenaga. Meski lelah, ia selalu pulang dengan senyum. Di rumah, sudah menunggu istrinya, Sari. Sari adalah wanita sederhana namun sangat setia. Wajahnya lembut, tutur katanya halus. Ia selalu menyambut Jaya dengan segelas teh hangat dan senyum yang menenangkan. Dan di antara mereka, ada seorang anak laki-laki kecil yang menjadi kebahagiaan mereka. Namanya Arga. Arga sering berlari menyambut ayahnya, memeluk kaki Jaya sambil tertawa riang. "Ayah pulang!" teriaknya dengan penuh semangat. Momen-momen seperti itulah yang dulu membuat hidup Jaya terasa lengkap. Namun semua itu kini hanya tinggal kenangan. Perubahan itu dimulai dari sesuatu yang terlihat kecil. Suatu sore, setelah pulang kerja, Jaya diajak oleh beberapa temannya. "Ayo Jay, ada sabung ayam di ujung desa. Seru," kata salah satu temannya. Jaya awalnya ragu. "Aku capek, besok kerja pagi," jawabnya. Namun temannya terus membujuk. "Sekali saja, cuma lihat-lihat." Akhirnya Jaya ikut. Dan keputusan sederhana itulah yang perlahan menghancurkan hidupnya. Arena sabung ayam itu berada di tanah lapang yang agak tersembunyi, dikelilingi pagar bambu dengan banyak orang berkumpul di dalamnya. Suasana di sana sangat berbeda dari kehidupan Jaya sehari-hari. Riuh, penuh teriakan, adrenalin. 2 ekor ayam jago saling berhadapan di tengah arena. Bulu mereka mengembang, mata tajam, siap menyerang. Orang-orang berteriak, bertaruh, menyebutkan angka. 100.000 yang merah, 200 yang hitam. Jaya berdiri di pinggir, menonton dengan rasa penasaran. Saat ayam-ayam itu mulai bertarung, suasana semakin memanas. Darah, bulu beterbangan, suara pukulan dan sorakan penonton bercampur jadi satu. Jaya terdiam. Matanya tidak bisa lepas dari pertarungan itu. Entah kenapa, ada sensasi aneh yang ia rasakan. Seperti tertarik, seperti terpikat, seperti menemukan sesuatu yang baru. Hari itu, Jaya hanya menonton. Namun keesokan harinya, ia datang lagi. Dan lagi, dan lagi. Awalnya hanya untuk melihat, lalu mulai mencoba bertaruh kecil-kecilan. 100.000, 50.000. Tidak terlalu besar, namun cukup membuat jantungnya berdebar setiap kali ayam yang ia jagokan bertarung. Dan suatu hari, ia menang. Tidak banyak, namun cukup membuatnya tersenyum lebar.
Gampang juga, gumamnya. Sejak saat itu, segalanya berubah. Jaya mulai sering datang ke arena sabung ayam, bahkan lebih sering daripada ia pergi bekerja. Jika dulu ia bangun pagi untuk ke pasar, kini ia lebih sering tidur larut karena pulang dari arena. Tubuhnya mulai kelelahan, namun ia tidak peduli. Baginya, sensasi taruhan jauh lebih menarik. Ia mulai merasa bahwa sabung ayam adalah jalan cepat untuk mendapatkan uang, tanpa harus kerja keras, tanpa harus mengangkat beban berat, hanya dengan menebak dan berharap. Sari mulai menyadari perubahan itu. Awalnya ia hanya diam, berpikir mungkin ini hanya sementara. Namun lama-kelamaan, ia tidak bisa lagi menahan kekhawatiran. Suatu malam, saat Jaya baru pulang, Sari menyambutnya di depan pintu. "Mas, dari mana saja?" tanyanya pelan. Jaya melepas sandal dengan kasar. "Biasa, sama teman." Setiap hari, Jaya terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, "Iya." Sari menatapnya, ada rasa sedih di matanya. "Mas, jangan sering-sering ya, kamu kelihatan capek." Namun Jaya justru merasa terganggu. "Aku tahu apa yang aku lakukan," jawabnya dingin. Sari tidak melanjutkan, ia hanya menunduk. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Hari-hari berikutnya keadaan semakin berubah. Uang yang biasanya Jaya bawa pulang mulai berkurang. Kadang bahkan tidak ada sama sekali. Alasannya selalu sama, lagi sepi kerjaan. Namun Sari mulai curiga. Ia pernah melihat sendiri Jaya di arena sabung ayam. Pagi itu, matahari sudah tinggi ketika Jaya membuka matanya. Tidak seperti dulu, saat ayam jantan baru berkokok, ia sudah bangun dan bersiap berangkat ke pasar. Kini, tubuhnya terasa berat. Kepalanya pusing, tenggorokannya kering, dan perutnya kosong. Ia duduk perlahan di lantai rumahnya. Rumah itu terasa sunyi. Sari sedang berada di dapur, memasak dengan bahan seadanya. Sementara Arga duduk di sudut ruangan, bermain dengan mainan kayu yang sudah mulai rusak. Jaya mengusap wajahnya. Semalam ia pulang sangat larut, bahkan hampir subuh. Uang yang ia bawa pulang pun tidak ada. Habis. Kalah. Ia menghela napas panjang. Namun anehnya, tidak ada penyesalan yang benar-benar ia rasakan. Yang ada justru keinginan untuk kembali ke arena, kembali mencoba peruntungan. "Mas, sarapan dulu?" Suara Sari memecah lamunannya. Jaya menoleh. Di depannya sudah ada sepiring nasi dengan lauk sederhana, tempe goreng dan sambal. Ia menatapnya sebentar, lalu makan tanpa berkata apa-apa. Sari duduk di seberangnya. Matanya memperhatikan Jaya dengan penuh kekhawatiran. "Mas, kamu sekarang jarang kerja ya?" tanyanya hati-hati. Jaya berhenti mengunyah. "Aku tetap kerja," jawabnya singkat. "Di mana?" Jaya tidak langsung menjawab. Ia hanya melanjutkan makan seolah pertanyaan itu tidak penting. Sari menunduk. Ia tahu. Namun ia berharap Jaya jujur. Hari itu, setelah makan, Jaya tidak pergi ke pasar. Ia duduk sebentar, lalu berdiri. "Mau kemana, Mas?" tanya Sari. "Keluar sebentar." "Kerja?" Jaya tidak menjawab. Ia langsung pergi. Pintu ditutup agak keras. Sari hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin jauh. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang semakin besar. Langkah Jaya terasa ringan, seolah tubuhnya tahu kemana harus pergi. Tanpa ragu ia berjalan menuju arena sabung ayam, tempat yang kini terasa seperti rumah kedua baginya. Saat ia tiba, suasana sudah ramai. Orang-orang berkumpul, suara teriakan mulai terdengar, dan ayam-ayam jago sudah dipersiapkan. Jaya tersenyum tipis. Ada rasa senang yang muncul, rasa yang tidak ia dapatkan di rumah. "Jaya, sini!" teriak salah satu temannya. Jaya mendekat. "Ada pertandingan bagus hari ini," kata temannya. Jaya mengangguk. Matanya langsung fokus ke arena. 2 ayam sedang dipersiapkan. Satu berwarna merah menyala, satu lagi hitam pekat. Keduanya terlihat kuat. Jaya memperhatikan dengan serius. Ia mulai merasa seperti ahli, seolah ia bisa membaca peluang. "Pasang berapa?" tanya temannya.
Jaya mengeluarkan uang dari sakunya. Tidak banyak, hanya sisa dari hari sebelumnya. "Semua," katanya. Temannya tersenyum. "Berani juga." Jaya tidak menjawab. Matanya tetap fokus ke ayam yang akan bertarung. Pertarungan dimulai. Ayam-ayam itu langsung saling menyerang. Cepat, brutal. Penonton berteriak. Suasana panas. Jaya merasakan jantungnya berdetak kencang. Tangannya mengepal. Matanya tidak berkedip. Setiap pukulan, setiap gerakan, ia ikuti dengan penuh harap. Beberapa menit kemudian, ayam yang ia jagokan menang. Jaya tersenyum lebar. Uangnya bertambah. Tidak banyak, namun cukup membuatnya merasa puas. Ada sensasi yang sulit dijelaskan, seperti kemenangan itu memberi hidup, memberi harapan. Sejak saat itu, Jaya semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Jalan cepat untuk mendapatkan uang, tanpa harus kerja keras, tanpa harus berkeringat. Hari-hari berikutnya, Jaya semakin sering datang ke arena, bahkan hampir setiap hari, pagi, siang, malam. Ia mulai jarang pulang, kalaupun pulang hanya untuk tidur, itu pun tidak lama. Di rumah, keadaan semakin sulit. Sari mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang semakin sedikit, bahkan kadang tidak ada. Ia mencoba berjualan kecil-kecilan, namun hasilnya tidak cukup. Arga sering menangis karena lapar, namun Sari selalu berusaha tegar. Suatu malam, Jaya pulang dengan wajah kesal. Ia kalah lagi. Uangnya habis. Ia masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa. Sari menghampiri. "Mas, kamu kenapa?" tanyanya pelan. Jaya tidak menjawab. Ia duduk lalu mengacak rambutnya dengan kesal. "Mas, kamu habis dari sana lagi ya?" tanya Sari. Jaya langsung menatap tajam. "Memangnya kenapa?" Sari menahan nafas. "Mas, kita butuh uang untuk makan." Belum selesai ia bicara, Jaya sudah membentak. "Diam kamu!" Sari terkejut. Arga yang sedang bermain langsung menangis. "Jangan ikut campur urusanku," lanjut Jaya dengan suara keras. Sari menunduk. Air matanya jatuh, namun ia tetap mencoba berbicara. "Mas, aku cuma khawatir." Plak! Tamparan keras melendar di pipinya. Sari terdiam. Air matanya pecah. Arga berlari memeluk ibunya. Jaya berdiri, nafasnya berat. Namun bukannya menyesal, ia justru merasa kesal. Ia merasa tidak dimengerti. Malam itu, rumah mereka dipenuhi kesedihan. Sari menangis diam-diam. Arga tertidur dalam pelukan ibunya. Sementara Jaya duduk sendirian di luar rumah, merokok, menatap gelap. Namun pikirannya bukan tentang keluarga, melainkan tentang kekalahan dan bagaimana cara menang kembali. Keesokan harinya, Jaya kembali ke arena. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan mulai meminjam uang, awalnya dari teman, lalu dari orang lain, hingga akhirnya dari rentenir. "Bunga tinggi ya," kata si rentenir. Jaya mengangguk. Ia tidak peduli, yang penting ia punya modal. Dengan uang pinjaman itu, Jaya kembali bertarung. Langit pagi itu tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah seolah menekan desa kecil di jalur pantura itu. Angin berhembus pelan, membawa suasana dingin yang tidak biasa. Di dalam rumah sederhana milik Jaya, suasana terasa jauh lebih dingin daripada cuaca di luar. Sari duduk di sudut ruangan, matanya sembab. Sudah berhari-hari ia sulit tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya lelah, namun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Di sampingnya, Arga terbaring lemah. Tubuh kecil itu terlihat semakin kurus. Napasnya pelan. Anak itu sakit, namun tidak ada uang untuk berobat. Sari menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengusap kening Arga yang terasa hangat. "Ibu di sini, Nak," bisiknya pelan. Namun hatinya hancur. Ia tahu kondisi ini tidak boleh dibiarkan, namun ia tidak tahu harus bagaimana. Di sisi lain, Jaya bahkan tidak berada di rumah.
Sejak beberapa hari terakhir, ia semakin jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya sebentar. Itu pun dalam keadaan lelah, kesal, dan penuh emosi. Pintu rumah terbuka perlahan. Jaya masuk. Langkahnya berat. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia baru saja kalah lagi. Uang pinjaman yang ia bawa habis, tidak tersisa. Sari menoleh. Ada harapan kecil di matanya. "Mas, kamu bawa uang?" tanyanya pelan. Jaya tidak menjawab. Ia hanya duduk lalu menghela napas panjang. Sari mendekat. "Mas, Arga sakit. Kita harus bawa dia ke dokter." Jaya menutup wajahnya dengan tangan. "Tidak ada uang," jawabnya singkat. Sari terdiam. "Mas, ini anak kita." Suaranya mulai bergetar. Jaya tiba-tiba berdiri. "Aku bilang tidak ada," bentaknya. Arga yang sedang terbaring terkejut dan mulai menangis lemah. Sari langsung memeluknya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Mas, kita tidak bisa terus begini," kata Sari dengan suara penuh luka. Jaya menatapnya tajam. "Lalu, kamu mau aku bagaimana?" "Berhenti, Mas, berhenti dari sabung ayam." Kata-kata itu membuat suasana seketika hening. Jaya mengepalkan tangan. "Jadi, kamu menganggap aku tidak bisa cari uang?" "Bukan begitu. Aku cuma..." "Cukup!" Bentakan itu membuat Sari terdiam. Jaya berjalan mondar-mandir. Emosinya memuncak. "Ini semua demi kita," teriaknya. Namun kata-kata itu terdengar kosong. Karena kenyataannya, mereka justru semakin menderita. Hari itu pertengkaran mereka semakin besar. Sari menangis, Jaya marah, dan Arga hanya bisa menangis di antara mereka. Rumah yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi tempat penuh luka. Hari demi hari berlalu, keadaan semakin memburuk. Tidak ada lagi barang berharga di rumah itu. Semua sudah dijual. Televisi sudah tidak ada, lemari hampir kosong. Peralatan dapur pun berkurang. Bahkan kasur yang biasa mereka pakai tidur pun sudah digadaikan. Kini mereka hanya tidur beralaskan tikar tipis. Namun semua itu belum cukup bagi Jaya. Ia masih butuh uang untuk bertaruh, untuk mengejar kemenangan yang entah kapan datang. Suatu sore, Jaya pulang dengan tergesa-gesa. Ia langsung menuju ke dalam rumah dan mencari sesuatu. Sari memperhatikannya dengan heran. "Mas, kamu cari apa?" Jaya tidak menjawab. Ia membuka laci, mengobrak-abrik isi rumah, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu, sebuah kotak kecil. Sari langsung berdiri. "Mas, jangan," katanya dengan suara panik. Namun Jaya sudah membuka kotak itu. Di dalamnya ada perhiasan sederhana, cincin pernikahan mereka, satu-satunya yang tersisa. "Mas, itu jangan dijual," Sari memohon. Jaya menggenggam cincin itu. "Ini bisa jadi modal." Air mata Sari jatuh. "Itu kenangan kita." Jaya terdiam sejenak, namun hanya sesaat. "Aku butuh uang." Ia berbalik dan berjalan keluar. Sari jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Hari itu, sesuatu benar-benar hancur. Bukan hanya harta, namun juga perasaan, kepercayaan, dan cinta. Malam harinya, Jaya kembali ke arena. Dengan uang dari hasil menjual cincin itu, ia bertaruh dengan penuh harapan. Namun, nasib berkata lain. Ia kalah. Sekali lagi. Semua habis. Jaya duduk lemas di pinggir arena. Tangannya gemetar, matanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan segalanya. Namun anehnya, ia masih ingin mencoba lagi. Sementara itu, di rumah, Sari duduk dalam gelap. Arga tertidur di pangkuannya. Ia menatap kosong ke depan. Hatinya sudah terlalu lelah untuk menangis.
ia akhirnya mengambil keputusan. Keputusan yang sudah lama ia pikirkan, namun selalu ia tunda. Keesokan paginya, Sari mulai mengemas barang. Tidak banyak, hanya pakaian dan beberapa kebutuhan penting. Arga duduk di sampingnya, masih lemah. "Ibu, kita mau kemana?" tanya anak itu pelan. Sari tersenyum tipis. "Kita pergi, Nak." "Kemana, Ayah?" Pertanyaan itu membuat hati Sari terasa perih. Ia menahan air mata. "Kita cari tempat yang lebih baik." Siang itu, saat Jaya pulang, rumah itu sudah kosong. Sepi, sunyi, tidak ada suara. Tidak ada kehidupan. Ia masuk perlahan, melihat sekeliling. Semua terasa berbeda. Ia memanggil pelan. "Sari?" Tidak ada jawaban. "Arga?" Hening. Di atas meja ada sebuah kertas. Jaya mengambilnya. Tangannya gemetar. Ia membaca perlahan. "Mas, maafkan aku. Aku sudah tidak kuat. Aku tidak bisa melihat anak kita terus menderita. Aku pergi bukan karena benci, tapi karena aku ingin menyelamatkan Arga. Semoga suatu hari kamu berubah. Kami akan selalu mendoakanmu." Jaya terdiam. Kertas itu jatuh dari tangannya. Ia terduduk. Matanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan segalanya. Bukan uang, bukan taruhan, namun keluarganya. Namun di dalam hatinya, masih ada satu hal yang lebih kuat dari penyesalan. Candu. Malam itu, Jaya duduk sendirian di rumah kosong. Angin masuk dari celah-celah dinding. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan, hanya menyisakan kabut tipis yang menggantung di udara. Jalanan desa tampak sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan besar melintas di kejauhan. Jaya berjalan sendirian, langkahnya pelan, namun pasti. Rumahnya kini kosong. Tidak ada lagi suara Sari. Tidak ada lagi tawa Arga. Tidak ada lagi alasan untuk pulang cepat. Semua telah hilang. Namun anehnya, hatinya tidak sepenuhnya hancur. Ada sesuatu yang lebih kuat menguasainya. Candu. Langkah Jaya berhenti di depan arena sabung ayam. Tempat yang kini terasa seperti satu-satunya tempat ia bisa hidup. Dari dalam suara riuh terdengar jelas. Teriakan, tawa, sorak-sorai, dan suara ayam bertarung. Jaya menarik nafas dalam-dalam, lalu masuk. Di dalam arena suasana seperti biasa, penuh sesak oleh orang-orang. Wajah-wajah penuh harap, wajah-wajah penuh keserakahan. Uang berpindah tangan dengan cepat, dan di tengah semua itu, Jaya kembali merasa hidup. Jaya, lama nggak kelihatan," teriak salah satu temannya. Jaya hanya mengangguk. "Mana keluargamu?" tanya temannya lagi. Jaya terdiam sejenak. "Mereka pergi," jawabnya singkat. Temannya hanya terdiam. Ia tahu lebih baik tidak bertanya lebih jauh. Jaya duduk di pinggir arena. Matanya fokus ke pertarungan. Namun kali ini berbeda. Ia tidak punya uang. Tidak ada yang bisa dipertaruhkan. Ia hanya bisa menonton. Dan itu membuatnya gelisah. Tangannya bergerak-gerak. Kakinya tidak bisa diam, seolah tubuhnya menolak kenyataan bahwa ia tidak bisa ikut bermain. "Kalau mau main lagi, kamu butuh modal." Suara pelan tiba-tiba terdengar di sampingnya. Jaya menoleh. Seorang lelaki tua duduk di sana, entah dari sejak kapan. Penampilannya aneh, tubuhnya kurus, wajahnya keriput, namun matanya tajam, sangat tajam, seolah bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Jaya mengernyit. "Kamu siapa?" tanyanya. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Aku hanya orang yang tahu apa yang kamu inginkan." Jaya terdiam. "Aku tahu kamu ingin menang. Menang terus," lanjutnya. Jaya menelan ludah. Entah kenapa kata-kata itu terasa tepat. "Aku tidak punya uang," jawab Jaya akhirnya. Lelaki tua itu tertawa pelan. "Uang bisa dicari, tapi keberuntungan itu yang sulit." Jaya menatapnya. "Apa maksudmu?"
Lelaki tua itu mendekat sedikit. "Bagaimana kalau kamu tidak pernah kalah lagi?" Jaya terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah hal yang selama ini ia inginkan. "Tidak ada yang seperti itu," kata Jaya, mencoba terdengar tenang. Namun dalam hatinya, ia mulai tergoda. Lelaki tua itu tersenyum. "Ada, kalau kamu berani membayar harganya." Suasana di sekitar mereka terasa berubah. Suara arena masih ramai. Namun bagi Jaya, semuanya seperti meredam. Hanya suara lelaki tua itu yang terdengar jelas. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Jaya pelan. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah benda kecil, seperti jimat. "Datang ke hutan di ujung desa malam Jumat. Bawa ayam jago terbaik yang kamu punya. Dan jangan bilang siapa-siapa." Jaya menatap benda itu. Tangannya sedikit gemetar saat menerimanya. "Ini apa?" "Pegang saja, nanti kamu tahu." Lelaki tua itu berdiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan menjauh dan menghilang di antara kerumunan. Jaya masih duduk diam, menatap jimat di tangannya. Hatinya berdebar, pikirannya kacau. Sebagian dari dirinya merasa takut, namun sebagian lagi merasa tertarik. Malam itu Jaya pulang dengan pikiran yang penuh. Ia duduk di rumah kosong, menatap jimat itu lagi. "Bagaimana kalau ini benar?" gumamnya. Ia membayangkan dirinya menang terus, uang banyak, hidup kembali nyaman. Mungkin Sari dan Arga akan kembali. Pikiran itu membuatnya tersenyum tipis. Namun di balik itu, ada sesuatu yang gelap, yang perlahan mulai mendekat. Hari-hari berikutnya, Jaya tidak bisa melupakan kata-kata lelaki tua itu. Ia terus memikirkannya. Siang, malam, bahkan saat tidur, ia mencoba melawan. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat keinginan itu muncul. Hingga akhirnya, malam Jumat tiba. Langit gelap, udara dingin, angin berhembus pelan. Jaya berdiri di depan rumahnya. Di tangannya ia membawa ayam jago, ayam terbaik yang ia punya. Ia menatap ke arah hutan di ujung desa, tempat yang jarang didatangi orang, tempat yang sering dianggap angker. Langkahnya ragu, namun hanya sesaat. Ia mulai berjalan. Semakin dekat ke hutan, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara manusia, hanya suara angin, dan sesekali suara hewan malam. Pepohonan tinggi menjulang, gelap, seolah menelan cahaya. Jaya menelan ludah, namun ia terus berjalan. Hingga akhirnya, ia melihat sesuatu. Di tengah hutan, ada cahaya kecil. Asap tipis terlihat naik ke udara. Ia mendekat, dan di sana, lelaki tua itu sudah menanti. Di depannya sudah tersusun berbagai benda, kemenyan, sesajen, dan beberapa benda yang Jaya tidak kenal. "Kamu datang," kata lelaki tua itu tanpa menoleh. Jaya mengangguk. "Letakkan ayamnya," perintahnya. Jaya menuruti, tangannya gemetar. "Sekarang duduk." Jaya duduk di depan lelaki tua itu. Jantungnya berdegup kencang. Lelaki tua itu mulai menyalakan kemenyan. Asapnya mengepul, baunya tajam. Ia mulai membaca sesuatu, mantra, bahasa yang tidak dimengerti Jaya. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, daun-daun bergesekan, suara-suara aneh mulai terdengar. Jaya merasakan sesuatu, seperti ada yang mengawasinya. Dari kegelapan, ia menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Namun perasaan itu tetap ada. "Jangan melihat ke belakang," kata lelaki tua itu tiba-tiba. Suara itu membuat Jaya merinding. Mantra semakin keras, asap semakin tebal. Namun, suasana di dalam hutan terasa seperti dunia yang berbeda. Sunyi, dingin, dan berat. Seolah udara di tempat itu tidak sama dengan udara di luar sana. Jaya masih duduk terpaku, tubuhnya kaku, napasnya terasa sesak. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah lelaki tua yang kini terlihat jauh lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Asap kemenyan terus mengepul, semakin tebal, semakin menyesakan. Bau menyengat menusuk hidung, namun Jaya tidak berani bergerak. Lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Tatapannya tajam, tidak lagi seperti manusia biasa. "Kamu sudah memilih," katanya pelan. Suaranya berat, dalam, seolah datang dari tempat yang jauh. Jaya menelan ludah, tubuhnya gemetar. Namun ia mencoba tetap kuat. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya.
Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam tanah di depannya, lalu menaburkannya ke arah api kecil yang menyala. Api itu tiba-tiba membesar, asap semakin tebal. "Mulai sekarang, hidupmu bukan hanya milikmu," kata lelaki tua itu. Jaya mengernyit, namun ia tidak sempat bertanya. "Buka bajumu." Jaya terkejut. "Apa?" "Buka!" Suara itu menggelegar. Jaya langsung menurut. Dengan tangan gemetar, ia membuka bajunya. Tubuhnya yang kurus terlihat jelas. Tulang-tulang menonjol, kulitnya pucat. Lelaki tua itu mendekat, membawa sesuatu. Sebuah benda tajam. Jaya menahan napas. "Apa itu?" "Jangan bergerak." Tanpa peringatan, lelaki tua itu menggores dada Jaya. Darah mengalir. Tidak banyak, namun cukup membuat Jaya merasakan perih luar biasa. Lelaki tua itu menampung darah itu dengan kain kecil, lalu mencampurkannya dengan sesuatu dari sesajen. "Ini ikatanmu," katanya. Jaya menatap dengan takut. "Dengan ini, kamu akan disukai, dihormati, dan menang." Namun, ia berhenti, menatap Jaya dalam-dalam. "Ada yang harus kamu berikan." Jaya menegang. "Apa?" Lelaki tua itu tersenyum tipis, namun senyum itu tidak membawa ketenangan, melainkan ketakutan. "Nanti kamu akan tahu." Jaya merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia sudah terlalu jauh. Ritual berlanjut. Lelaki tua itu mulai membaca mantra, lebih cepat, lebih keras, lebih dalam. Angin kembali berhembus, kali ini lebih kencang. Daun-daun bergetar, pohon-pohon bergoyang, suara-suara mulai terdengar. Bukan dari manusia, bisikan, tawa pelan, dan suara yang tidak bisa dijelaskan. Jaya menutup mata, namun itu tidak membantu. Ia masih bisa mendengar semuanya. "Buka matamu," perintah lelaki tua itu. Jaya perlahan membuka mata, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di sekeliling mereka ada bayangan, banyak, tidak jelas bentuknya, namun bergerak mengelilingi mereka, seolah menonton, seolah menunggu. Jaya gemetar. Apa itu?" bisiknya. "Jangan bertanya." Mantra semakin keras. Tiba-tiba, ayam yang tadi dibawa Jaya diangkat. Dengan cepat, lelaki tua itu menyembelihnya. Darah mengalir deras. Namun bukan itu yang membuat Jaya takut, melainkan darah itu tidak jatuh ke tanah, seolah diserap, menghilang. Jaya mundur sedikit, namun kakinya seperti terkunci. "Diam di tempatmu," bentak lelaki tua itu. Jaya berhenti, napasnya tidak beraturan. Darah ayam itu kemudian dioleskan ke dada Jaya, tepat di luka tadi. Panas, sangat panas. Jaya berteriak, namun suara itu tertelan oleh suara angin dan mantra. "Terima kekuatan ini," bisik lelaki tua itu. Jaya merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Dingin, namun juga panas. Aneh. Ia menggigil, namun juga merasa kuat. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalam dirinya sekarang. Ritual mencapai puncaknya. Langit tiba-tiba bergemuruh, padahal tidak ada hujan. Angin berhenti mendadak. Semua menjadi hening. Lelaki tua itu berhenti membaca mantra. Ia menatap Jaya. Selesai. Jaya terengah-engah, tubuhnya lemas. Namun ia masih sadar. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya lemah. Lelaki tua itu berdiri. "Mulai besok, kamu akan melihat hasilnya. Dan ingat," ia mendekat, berbisik di telinga Jaya. "Jangan pernah coba lari." Jaya menelan ludah. "Karena yang sudah kamu panggil
tidak akan pernah melepaskanmu." Jaya merinding. Saat ia menoleh, bayangan-bayangan itu sudah tidak ada. Hutan kembali sepi, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Jaya tahu, sesuatu telah berubah. Ia berdiri perlahan, tubuhnya masih gemetar. Jaya terbangun lebih cepat dari biasanya. Padahal semalam, ia pulang dalam keadaan lelah setelah ritual di hutan. Tubuhnya sempat terasa seperti dihantam sesuatu yang berat. Namun saat membuka mata, justru ada energi yang tidak biasa mengalir di dalam dirinya. Ia duduk perlahan, tangannya memegang dada. Luka bekas goresan itu masih ada, namun tidak lagi terasa sakit. Justru hangat, seperti ada sesuatu yang hidup di sana. Jaya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa lemas. Tubuhnya ringan, pikirannya jernih. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak bisa menjelaskannya. Ia berdiri dan berjalan keluar rumah. Rumah itu masih kosong, sunyi. Namun kali ini, kesunyian itu tidak terasa menyakitkan. Seolah ia tidak lagi sendirian. Langkah Jaya berhenti sejenak. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu tetap ada. Tipis, namun nyata. Jaya menggeleng pelan. Mungkin cuma perasaan, gumamnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berjalan menuju arena sabung ayam. Hari itu, suasana arena terasa lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berkumpul, suara teriakan memenuhi udara. Dan di tengah semua itu, Jaya kembali. "Jaya, sudah lama tidak kelihatan," teriak seseorang. Jaya hanya tersenyum tipis. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Lebih tenang, lebih percaya diri. Ia duduk di pinggir arena. Matanya langsung fokus ke ayam-ayam yang akan bertarung. Namun kali ini, ia tidak hanya melihat. Ia merasa. Entah bagaimana, ia seperti bisa membaca gerakan ayam. Melihat kelemahan, mengetahui kapan harus menyerang. Perasaan itu muncul begitu saja, tanpa ia sadari. "Pasang berapa?" tanya temannya. Jaya mengeluarkan uang. Tidak banyak, namun cukup untuk taruhan pertama. "Yang merah," katanya singkat. Temannya mengangguk. Pertarungan dimulai. Ayam merah yang dipilih Jaya bergerak cepat, lebih cepat dari biasanya. Jaya menatap tanpa berkedip. Beberapa menit kemudian, ayam itu menang. Jaya tersenyum. "Beruntung," kata temannya. Namun Jaya tahu, ini bukan sekadar keberuntungan. Ia mencoba lagi, dan menang lagi, dan lagi, dan lagi. Tidak ada kekalahan. Semua taruhan yang ia pasang selalu tepat. Orang-orang mulai memperhatikan. Jaya lagi menang terus. Gila, jago banget sekarang. Bisik-bisik mulai terdengar. Jaya mulai dikenal, dihormati, ditakuti. Uang mulai mengalir. Banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Malam itu Jaya pulang dengan membawa banyak uang. Ia duduk di rumah, menatap tumpukan uang di depannya. Senyum muncul di wajahnya. Akhirnya, gumamnya. Ia membayangkan sesuatu. Sari, Arga. Mungkin mereka akan kembali, pikirnya. Namun tiba-tiba, tok. Suara kecil terdengar dari sudut rumah. Jaya menoleh. Gelap. Tidak ada apa-apa. Ia mengerenyit. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Ia berdiri, mendekat. Namun saat ia sampai, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan. Jaya menghela napas. "Mungkin tikus," katanya. Ia kembali duduk. Namun saat ia menoleh ke arah lain, ia melihat sesuatu. Di sudut ruangan, sekilas, seperti bayangan hitam, berdiri, diam, menatapnya. Jaya membeku. Ia berkedip dan hilang. Tidak ada apa-apa.
Napas Jaya memburuh. Ia menelan ludah. Cuma halusinasi, gumamnya. Namun hatinya tidak tenang. Malam itu Jaya sulit tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa seperti ada yang berdiri di dekatnya. Mengawasi, menunggu. Hari berikutnya, Jaya kembali ke arena. Dan seperti sebelumnya, ia menang. Terus menang. Tidak pernah kalah. Namun kondisi tubuhnya mulai berubah. Ia mulai sering batuk. Awalnya ringan, namun lama-lama semakin parah. Hingga suatu saat, ia batuk dan darah keluar dari mulutnya. Jaya terkejut. Ia menatap tangannya. Darah. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Ia hanya mengusapnya dan kembali ke arena. Seolah itu bukan masalah. Malam demi malam berlalu. Kemenangan terus datang. Namun mimpi buruk juga datang. Jaya mulai bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan. Gelap, sunyi. Dan di sekelilingnya ada banyak bayangan. Mereka berbisik, memanggil namanya. Jaya, Jaya, janji. Jaya terbangun dengan keringat dingin. Napasnya terengah-engah. Ia menatap sekeliling. Kosong. Namun ia tahu, ia tidak sendirian. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin aneh. Ayam-ayam miliknya menjadi sangat kuat. Namun beberapa ayam lain mati mendadak, tanpa sebab. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang aneh dengan Jaya. Namun tidak ada yang berani bicara langsung, karena Jaya selalu menang. Suatu malam Jaya duduk sendirian di rumah. Ia menatap cermin. Dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu. Tidak ada suara angin, tidak ada suara hewan malam, seolah seluruh desa sedang menahan napas. Jaya duduk sendirian di dalam rumahnya. Di depannya, uang berserakan. Banyak, sangat banyak. Namun wajahnya tidak lagi menunjukkan kebahagiaan. Matanya kosong, tatapannya berat. Ia batuk. Kali ini lebih keras. Darah kembali keluar dari mulutnya. Lebih banyak dari sebelumnya. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Namun seperti biasa, ia hanya mengusapnya. Seolah itu bukan apa-apa. Namun kali ini berbeda. Saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat sesuatu. Di sudut ruangan, sosok itu tidak lagi samar, lebih jelas, tinggi, hitam, dan diam. Jaya membeku. "Siapa kamu?" bisiknya. Tidak ada jawaban, namun sosok itu tidak menghilang. Ia tetap di sana, menatap. Jaya berdiri perlahan, langkahnya mundur. Namun saat ia berkedip, sosok itu sudah berada lebih dekat. Jaya tersentak. "Jangan mendekat," katanya dengan suara gemetar. Namun suara itu terasa sia-sia, karena sesuatu di dalam dirinya seolah sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari apa yang ia pilih. "Sudah waktunya." Suara itu tiba-tiba terdengar. Namun bukan dari sosok itu, melainkan dari belakang. Jaya menoleh cepat, dan di sana lelaki tua itu berdiri, diam, dengan senyum tipis di wajahnya. "Kamu!" Jaya mundur. Lelaki tua itu melangkah masuk, seolah rumah itu miliknya. "Kamu sudah menikmati hasilnya," katanya pelan. Jaya menetapnya dengan marah. "Apa yang kamu lakukan padaku?" Lelaki tua itu tersenyum. "Aku hanya membuka jalan menuju kemenangan." Jaya menggenggam tangan. "Ini bukan kemenangan, ini kutukan." Lelaki tua itu tertawa kecil. "Kamu yang memilihnya." Jaya terdiam. Kata-kata itu menusuk. "Sekarang," lanjut lelaki tua itu,
Waktunya membayar. Jaya menegang. Membayar apa? Lelaki tua itu mendekat. Tatapannya tajam. Perjanjian tidak pernah gratis. Jaya menelan ludah. Aku sudah kehilangan segalanya. Istriku pergi, anakku sakit. Apalagi yang kau mau? Suasana mendadak dingin. Lelaki tua itu berhenti, lalu berkata pelan, "Yang paling berharga." Jaya membeku. Pikirannya langsung menuju satu hal. Sari, Arga. Tidak, bisiknya. Jangan mereka. Lelaki tua itu tersenyum. Kamu sudah menyetujuinya. Jaya menggelengkan keras. Aku tidak pernah biang itu. Semua yang kamu miliki adalah bagian dari dirimu dan bagian dari perjanjian. Jaya mundur. Tubuhnya gemetar. Tidak, tidak, tidak. Namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang memang telah ia berikan tanpa ia sadari. Mulai sekarang, kata lelaki tua itu, mereka akan datang. Sedikit demi sedikit, mereka akan mengambil hak mereka. Jaya menatapnya dengan penuh ketakutan. Bagaimana cara menghentikannya? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Tidak bisa. Jawaban itu membuat dunia Jaya seolah runtuh. Tidak ada jalan kembali, tanya Jaya dengan suara lemah. Lelaki tua itu menggelengkan pelan. Tidak. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip. Tek, tek, tek. Dan mati. Gelap. Total. Jaya menahan napas. Ia tidak bisa melihat apa-apa, namun ia bisa merasakan bahwa ia tidak sendirian. Suara langkah pelan terdengar di sekelilingnya. Siapa di sana? Bisiknya. Tidak ada jawaban, namun suara itu semakin dekat. Dan kemudian, sesuatu menyentuh pundaknya. Jaya menjerit. Ia berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Rumah kembali terlihat. Namun, lelaki tua itu sudah tidak ada. Sosok hitam di sudut ruangan juga hilang. Namun perasaan itu masih ada. Lebih kuat, lebih nyata. Jaya terjatuh ke lantai. Napasnya tidak teratur. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memegang. Namun bagi Jaya, malam tidak lagi sekadar pergantian waktu. Malam adalah ketakutan. Malam adalah teror. Dan malam adalah saat di mana sesuatu semakin dekat. Jaya duduk di dalam rumahnya, sendirian. Lampu menyala redup. Dinding rumah tampak kusam. Bayangan bergoyang perlahan mengikuti cahaya. Ia tidak berani mematikan lampu. Karena setiap kali gelap datang, sesuatu selalu muncul. Matanya tampak lelah, lingkar hitam terlihat jelas. Tubuhnya semakin kurus, tulang pipinya menonjol. Batuknya semakin sering, dan setiap batuk selalu disertai darah. Namun itu bukan yang paling ia takutkan. Yang paling ia takutkan adalah apa yang tidak bisa ia jelaskan. Suara itu terdengar lagi dari sudut rumah. Jaya menegang. Ia tidak bergerak. Hanya matanya yang perlahan menoleh. Gelap. Tidak ada apa-apa. Namun suara itu, tok, 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 semakin jelas. Seperti ada yang mengetuk dari dalam dinding. Jaya menelan ludah. Siapa? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Namun suara itu terus berlanjut, lebih cepat, lebih keras. Jaya berdiri perlahan, langkahnya pelan, mendekat ke arah suara. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahannya. Ia sampai di dekat dinding, menempelkan telinganya, dan ia mendengar sesuatu. Suara, bisikan, pelan, namun jelas. Jaya. Tubuhnya langsung kaku.
Ia mundur dengan cepat. Tidak, tidak, ini tidak nyata, gumamnya. Namun suara itu tidak berhenti. Jaya, janji, janji. Jaya menutup telinganya. Diam, teriaknya. Namun suara itu justru semakin banyak. Dari semua arah, dari dinding, dari lantai, dari atap. Jaya, janji, bayar. Jaya jatuh terduduk. Ia memeluk kepalanya. Air matanya keluar. Apa yang kalian mau? Bisiknya. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Jaya mengangkat kepalanya perlahan. Dan di depannya, sosok itu berdiri. Lebih jelas dari sebelumnya. Hitam, tinggi, dan kali ini memiliki bentuk seperti manusia. Namun wajahnya gelap. Tanpa mata, tanpa mulut, hanya kehampaan. Jaya membeku, nafasnya tercekat. Sosok itu tidak bergerak, namun perlahan tangannya terangkat, menunjuk ke arah Jaya, dan suara itu kembali terdengar. Bayar. Jaya menggeleng keras. Aku tidak punya apa-apa lagi. Namun sosok itu tidak peduli. Ia melangkah, satu langkah, dua langkah, semakin dekat. Jaya merangkak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Jangan, mendekat. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun sosok itu terus maju. Hingga tiba-tiba, brak, pintu rumah terbuka keras. Angin masuk dengan kencang, lampu berkedip, dan sosok itu hilang. Jaya terdiam, nafasnya terengah-engah. Ia menatap pintu, terbuka lebar, namun tidak ada siapa-siapa, hanya angin. Namun kali ini, ia tahu, itu bukan sekadar halusinasi. Hari berikutnya, Jaya kembali ke arena seperti biasanya. Namun kini, ia tidak lagi merasa nyaman. Setiap suara terasa mengganggu, setiap orang terasa asing, dan setiap bayangan seolah hidup. Namun anehnya, ia tetap menang, terus menang, tidak pernah kalah. Namun kemenangan itu tidak lagi membuatnya senang, karena setiap kemenangan diikuti oleh sesuatu yang semakin nyata. Suatu sore, saat ia sedang menghitung uang, ia melihat sesuatu di tangannya. Darah, namun bukan dari luka, seolah muncul begitu saja. Jaya terkejut. Ia mengusapnya, namun darah itu tidak hilang, justru semakin banyak. Ia panik, namun tiba-tiba semua hilang. Tangannya bersih. Jaya terdiam, nafasnya tidak beraturan. Aku mulai gila, bisiknya. Malam itu, teror kembali datang, namun lebih kuat. Namun bagi Jaya, pagi tidak lagi membawa harapan. Tidak ada lagi semangat. Tidak ada lagi tujuan. Yang tersisa hanya tubuh lemah dan jiwa yang perlahan hancur. Jaya terbaring di lantai rumahnya. Tubuhnya kurus kering, nafasnya berat. Matanya cekung, bibirnya pucat. Ia batuk, keras. Darah kembali keluar, lebih banyak dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Tangannya gemetar. Aku tidak kuat, bisiknya. Namun tidak ada yang mendengar. Tidak ada Sari, tidak ada Arga. Hanya kesunyian dan bayangan-bayangan yang terus mengintai. Jaya mencoba bangkit. Dengan susah payah, ia merangkak ke arah dinding. Ia bersandar, matanya menatap kosong ke depan. Dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ia tahan. Kenapa aku jadi seperti ini? Suaranya pecah. Kenangan mulai datang. Sari, dengan senyumnya, dengan kesabarannya. Arga, dengan tawanya, dengan pelukannya. Semua terasa begitu dekat. Namun kini, jauh, tak terjangkau. Jaya menutup wajahnya.
Tangisnya semakin keras. Aku bodoh. Aku menghancurkan semuanya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Tiba-tiba, tok. Suara itu kembali. Namun kali ini, Jaya tidak terkejut. Ia hanya menatap ke arah suara. "Datang lagi," katanya pelan. Dan benar saja, di sudut ruangan, sosok itu muncul. Lebih jelas, lebih dekat. Jaya tidak lagi lari, tidak lagi berteriak. Ia hanya menatapnya. "Ambil saja," katanya lemah. Sosok itu diam, namun perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Jaya merasakan tubuhnya semakin lemah, namun ia tidak melawan, karena ia tahu ini adalah akibat dari semua yang ia lakukan. Hari itu, Jaya tidak pergi ke arena. Untuk pertama kalinya, ia memilih tinggal di rumah. Bukan karena ia ingin berubah, namun karena tubuhnya sudah tidak mampu. Ia duduk di sudut ruangan, menatap pintu, seolah berharap Sari akan kembali. Arga akan berlari masuk dan memeluknya. Namun itu tidak pernah terjadi. Menjelang sore, Jaya memberanikan diri keluar rumah. Langkahnya lemah, tubuhnya gemetar. Ia berjalan tanpa tujuan. Namun dalam hatinya, ia tahu kemana ia ingin pergi. Mencari Sari, mencari Arga. Ia berjalan menyusuri jalan desa. Orang-orang melihatnya, namun tidak ada yang mendekat. Wajahnya menyeramkan. Tubuhnya kurus seperti bayangan. Matanya kosong. Beberapa orang berbisik, "Itu Jaya, kasihan." Namun Jaya tidak peduli. Ia terus berjalan dari satu rumah ke rumah lain. "Apakah kalian melihat istriku?" tanyanya lemah. Namun semua menggeleng. Tidak ada yang tahu, atau mungkin tidak ada yang mau tahu. Langkah Jaya semakin lemah. Ia akhirnya berhenti di pinggir jalan, duduk, menatap kosong. Air matanya kembali jatuh. "Sari, Arga, maafkan aku." Namun suara itu hanya hilang tertiup angin. Malam kembali datang. Jaya pulang ke rumah. Namun rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Lebih seperti tempat menunggu. Menunggu akhir. Ia berbaring di lantai. Nafasnya semakin berat. Matanya menatap langit-langit. Dan lagi-lagi ia melihat sesuatu. Bayangan. Namun kali ini bukan hanya satu. Banyak. Mengelilinginya. Berbisik. "Jaya. Janji. Waktunya." Jaya menutup mata. Namun suara itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Ia membuka mata kembali. Dan melihat sosok-sosok itu semakin dekat. Seolah siap mengambil sesuatu. Jaya tidak melawan. Ia hanya menangis. "Ambil saja. Ambil semuanya. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Namun dalam hatinya, ia tahu masih ada sesuatu yang tersisa. Sesuatu yang paling berharga. Dan itulah yang akan diambil. Malam itu terasa panjang. Setiap detik seperti jam. Setiap nafas terasa berat. Dan setiap bayangan semakin nyata. Jaya mulai merasa dingin. Tubuhnya gemetar. Namun keringat mengalir. Ia memeluk dirinya sendiri. Namun tidak ada kehangatan. Hanya rasa takut dan penyesalan. Penyesalan yang tidak bisa mengubah apa-apa. Di luar rumah, angin berhembus pelan. Dan di balik kegelapan, sesuatu menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang telah dijanjikan. Dan Jaya hanya bisa menunggu. Tanpa daya, tanpa harapan. Menuju akhir yang sudah tidak bisa dihindari. Lebih panjang dari malam-malam sebelumnya, lebih sunyi,
lebih dingin, seolah waktu sendiri enggan bergerak. Jaya terbaring di lantai rumahnya. Tubuhnya hampir tidak bisa digerakkan. Napasnya berat, pendek, tersengal. Matanya terbuka, namun pandangannya kosong. Langit-langit rumah tampak buram, seperti kabut yang menutup penglihatannya. Ia mencoba menarik napas dalam, namun dadanya terasa sesak. Ini, akhirnya, bisiknya lemah. Di sekelilingnya, suasana mulai berubah. Dinding rumah tampak semakin gelap, bayangan semakin tebal, dan udara semakin dingin. Jaya tahu, mereka datang lagi. Namun kali ini, berbeda. Lebih nyata, lebih dekat, dan lebih banyak. Perlahan, bayangan-bayangan itu muncul. Dari sudut ruangan, dari dinding, dari kegelapan. Satu persatu mengelilinginya. Jaya tidak bergerak, tidak berteriak, tidak melawan. Ia hanya menatap dengan mata yang penuh kelelahan. Sudah waktunya. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya, lebih dingin. Jaya tersenyum tipis, namun bukan senyum bahagia, melainkan senyum pasrah. "Ambil saja," katanya pelan. "Aku sudah lelah." Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengelilinginya seperti lingkaran, tanpa celah, tanpa jalan keluar. Namun tiba-tiba, sesuatu muncul di antara mereka. Sosok yang berbeda, lebih besar, lebih gelap, dan lebih kuat. Jaya mengenalinya, sosok yang ia lihat di hutan malam itu. Sosok yang menjadi saksi perjanjiannya. Tubuhnya menggigil, namun ia tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, perlahan namun pasti. Setiap langkahnya membuat udara semakin berat, seolah menekan dada Jaya. Hingga akhirnya, sosok itu berdiri tepat di depannya. Jaya menatap, namun ia tidak bisa melihat wajahnya, hanya kegelapan. "Janji." Suara itu terdengar. Jaya menutup mata, air matanya jatuh. "Maafkan aku," bisiknya. Namun kata-kata itu tidak lagi berarti. Tiba-tiba, semua bayangan berhenti. Sunyi. Dan dalam keheningan itu, sesuatu terjadi. Jaya merasakan sesuatu ditarik. Bukan tubuhnya, namun dirinya. Seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Ia mencoba melawan, namun tidak bisa. Tubuhnya kaku. Napasnya berhenti sejenak. Matanya terbuka lebar, dan dalam detik itu, ia melihat sesuatu. Bukan bayangan, namun kenangan. Sari tersenyum padanya. Arga berlari memeluknya. Semua kenangan itu muncul, cepat, seperti kilasan. Dan di saat itulah, penyesalan terbesar datang. "Aku ingin kembali," bisiknya. Namun semuanya sudah terlambat. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, semua gelap. Pagi datang, namun rumah itu tetap sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya keheningan. Beberapa warga mulai curiga, karena sudah beberapa hari, Jaya tidak terlihat. Akhirnya beberapa orang mendatangi rumahnya. "Jaya," panggil salah satu dari mereka. Tidak ada jawaban. Mereka membuka pintu, dan apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Jaya terbaring di lantai. Tubuhnya kering sekali. Matanya terbuka, namun tidak lagi melihat. Ia sudah tidak bernyawa. Namun yang membuat mereka merinding bukan hanya itu, melainkan ekspresi wajahnya. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang sangat menakutkan di detik terakhir hidupnya. Rumah itu terasa dingin, aneh, seperti ada sesuatu yang tertinggal. Salah satu warga menutup mata Jaya dengan tangan gemetar. "Innalillahi," bisiknya. Kabar kematian Jaya cepat menyebar, namun tidak ada keluarga yang datang. Sari tidak kembali,
Arga juga tidak. Jaya dimakamkan sederhana, tanpa tangis keluarga, tanpa pelukan terakhir. Hanya beberapa warga yang datang, dengan rasa iba dan sedikit rasa takut. Hari-hari berlalu, rumah Jaya dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Beberapa orang berkata, mereka masih mendengar suara di malam hari, suara bisikan, suara langkah, dan kadang-kadang suara ayam berkokok. Padahal tidak ada ayam di sana. Kisah Jaya menjadi cerita, dibicarakan dari mulut ke mulut.